Oke, halo ndak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Bro, WP channel kembali menyapamu. Pokoknya salam satu hobi, ora kembang, ora kondang. Oke, bareng Mas WP, YouTuber kondang Kota Wonosobo. Hari ini kita belusuan, dolan lagi, kita silaturahim lagi. Kita temukan rumah yang sangat menginspirasi. Wah, tempatnya siapa? Kalau nggak salah, ayo. Nah, ada yang komen-komen, ada yang paham. Ya, kita ke Karangluhur, ini tempatnya Pak Aris ini. Wah, ini kembangnya dan sangat menginspirasi. Kemarin saya di WA sama Bu Arisnya, Mas, iki kembangnya iki sudah menyala. Wah, ada anggreknya terutama. Nah, selain anggrek saya suka dengan topping endoknya. Nah, Sansevieria ada topping telur cangkang merah putih. Saya suka banget. Kemarin saya itu di WA itu, di pameri itu. Wah, langsung karena saya itu suka busukan langsung mateng, langsung Bu, hari ini saya sewan. Nah, oke. Baik teman-teman, kita awali sebelum sampai ke anggrek yang cantik itu mempesona. Oke, kita mulai dari sini. Penataannya ini baru konco-konco dulur kabeh. Jadi ini tadi saya diceritani Mas, ini tak tata ulang, ini tak seket ulang lagi karena anggreknya kalau di sana nanti itu kepanasan. Jadi anggreknya terpaksa saya pindah ke sana Mas. Karena eman-eman kalau kena panas takutnya kesuwen gosong. Nah, nek gosong kan diwalik Bu. Diwalik emang endrok. Nah ini. Oke. Teman-teman, ini adalah salah satu rumah yang menurut saya patut saya acungi jempol. Well, nah luar biasa. Karena apa? Kebersihannya terjaga, ya kan? Keasrian tanamannya juga. Jadi sinkron antara pengkawinan teras rumah dengan tanaman hias yang rimbun mumbu-mumbu itu saya sangat suka banget ini. Wah, ini di kamera juga terlihat lebih bagus banget ini. Nah ini, walah. Ya tentunya semua butuh ketelatenan. Semua itu butuh semangat, antusias untuk ngerumat. Nek menggur tuku kembang tok bisa, tapi nah semangat ngerumatnya itu yang harus. Nah semua tanaman di sini benar-benar terawat. Media tanamnya juga selalu terkontrol. Nah artinya kalau semua itu sudah sesuai porsinya, maka tanaman bisa seperti ini teman-teman. Bisa nih ya, untuk terasnya sendiri bersih juga. Nah ini oke, kita mulai dari yang sini lur. Paling depan ini ada Sansevieranya termasuk rimbunan mumbu. Ini ada gold flame. Nah lidah mertua, potnya juga gede-gede, ya gini. Nih, terus yang ini juga malah ini ada anunya, lampunya. Lampunya sekot cangkang ndok. Nah ini lampunya nih, ndok ya, ini telur ya ini teman-teman. Jadi nek habis goreng telur itu kadang ada yang diremes itu sampai lembut dijadikan media tanam. Kalau ini dijadikan topping. Nah, ini menarik juga. Dan kobran sayang nih. Kobran karena apa? Ini harus dicat dulu loh. Nah, orang mungkin toh pitikmu ngendok langsung warnanya merah putih ini. Pitikmu ngendok merah putih ini ya viral no bro. Nah, ini menarik. Kalau ini lumayan, tapi yang lebih menarik lagi yang di sana. Karena apa? Dia belum begitu megar banget. Nah, ini kalau ini kan masih apa? Sudah megarnya terlalu, jadi kurang rimbun. Nah, kalau yang di sana rimbun. Oke. Ini sama, kita up yang depan dulu. Ini jumbo ya. Potnya jumbo lur. Ini jumbo. Ini ada kaktus. Nah, kaktus koboi. Wah, ini besar banget, gede banget ini. Kaktus koboi. Nah, ini ndelundeng semini. Bahasanya ndelundeng. Nah, ternyata kaktus juga kalau dia di pruning dia akan bercabang seperti ini. Kowe nek nonton film Oscar Oase enggak? Nah, Oscar Oase itu background tanamannya banyak kaktus seperti ini. Mas, yang membuat itu rimbun subur apa? Ya tentunya Sriwedari, serindel wedusnya itu loh. Nah, ini Sriwedari, serindel wedus dan sinar matahari pagi. Bahkan di sini ada tukulan sukulen yang in the cost di sini. Wah, ini. Oke. Sekarang ke sampingnya ini ada Sansevieria juga. Ini Sansevieria apa gede, Sansevieria golok apa ya. Gede banget ini. Oh, nih modelnya jebebleh kayak gitu. Nah, kalau yang di samping sana itu sama kayak yang di sini, ada gold flame. Oke. Terus yang belakangnya ini juga sama, ada satu
kaktus. Nah ini sama dengan yang ini, mungkin ini dulu percabangan dari ini atau peruningan dari anakan dari kaktus ini. Dia lenceng banget. Nah, ya ijen lah kawangannya sama. Jadi full serindel wedhus. Nah karena sriwedarinya ini full, maka asupan nutrisi gizinya terpenuhi. Nah sampingnya ini ada sansevieria, sampingnya ada sansevieria lagi. Nah kanan kiri kaktus ini diapit oleh sansevieria. Oke, sebelum kita ke sana, nah rampung ke saya ngarep. Ini ada dolar gombyok ya. Nah saya ngarani dolar gombyok. Ini loh, dolar gombyoknya full juga sriwedarinya. Nah dia nanti semakin besar, semakin tinggi menjulang, pertumbuhan daunnya juga maksimal. Oke. Terus di situ ada turusnya juga, kurang tahu itu untuk turus apa. Ada tanaman yang lain mungkin, tapi ada turusnya. Oke. Terus ada tanaman yang dulu viral pada masanya. Apa Mas? Gelombang asmoro. Nah itu ada gelombang cinta. Waduh, malah itu lebih banyak lagi serindel wedhusnya itu. Nah itu serindel wedhusnya itu lebih banyak. Keren banget ini. Terus ini juga, ini tanaman ini bisa tumbuh di darat dan udara. Salah deh, darat dan di air. Maksudnya bisa di tanah, bisa di air. Ini saya pernah lihat tanaman ini hanya pakai media hidroponik. Nah itu. Nah sekarang yang ini terasnya lumayan ini, jadi masih dikasih jeda, dikasih selo nanti buat momong putu di sini. Jadi kalau anak kecil atau putu mainan di sini masih bisa. Nah terus yang di sana, oke, yang di depan sana itu kan dulu anggreknya yang itu, anggrek yang itu. Nah itu dipindah, terus ini diganti dengan ini biar tidak kosong. Karena kalau anggreknya full di sini, kata Bu Arisnya itu nanti takut kebakar kena sinar matahari. Ini bagus banget. Nah ini anggrek, ngomong soal anggrek, kemarin kita nyoteng tempatnya Pak Jono Kalimedong itu anggreknya juga cakep-cakep juga. Nah kayaknya pecinta anggrek, orchid mania. Nah ini yang lebih besar lagi, ada yang jebebleh ini ada anthurium gelombang cinta. Nah ini daunnya ya, daunnya itu iso roset itu megar-megar kayak gitu. Pada masanya dulu apa ya, pas aku SMP apa ya, tanaman kayak gini viral-viralnya kalau ada tongkolnya sampai udah merah itu, wah bisa dijual ke Pajero bro. Makanya dulu daerah saya Wonogiri, nek sing do ngingu anakan kaya ngene iki, leno sithik ilang bro. Iya, karena satu daun itu dulu ada yang sampai 150 dan lain sebagainya dulu itu. Nah ini sisa-sisa pada masanya. Oke, ini untuk gelombang cintanya. Nah Mas kok ditaruh di teras itu gimana nyirami ya? Siram, tinggal disiram aja. Nah disiram, bawahnya kasih tatakan biar airnya tidak ndelewer kemana-mana. Oke, terus sekarang yang ke sana nih. Kita lihat yang di sini penataannya juga apik, Lur. Nah, ini penataannya juga bagus banget. Nih, potnya putih-putih, bawahnya ada tatakannya, sama fungsinya biar airnya tidak melebar kemana-mana dan tertampung. Oke. Ini dia. Nah, yang paling depan ini ada Snow White. Aglonema Snow White. Oke. Media tanamnya ini menggunakan tanah, sekam, dan pupuk kandang. Nih, Snow White-nya. Terus sampingnya dia ada sansevieria. Ini pagoda atau apa ya ini? Nah itu. Nih sama modelnya pupuk kandang. Ini paling simpel, pupuk kandang. Nah serindil wedhus ini paling aman. Sansevieria lagi. Yang belakangnya nih, wah ini. Nah saya suka dengan ini karena apa? Ketok lebih rumpun rimbun dan ada topping cangkang endoknya itu loh. Nah nih, wah gini seandainya lampu menyala bagus banget ini. Nah ini, waduh, yang belakangnya ini ada yang bisa merambat. Ini ada monstera, king. Kenapa itu harus dikasih congkok Mas, dikasih besi ini untuk turus. Nah biar tidak ambruk. Oke, ini ya. Nah ini penampakan teras yang sangat-sangat asri. Nah ini kan bersih, tanamannya juga tertata. Oke, ini bagian teras. Sekarang kita akan coba ke depan sana. Nah kita coba nanti mendekat
ke area anggrek dan sekitarnya. Di sana ada tanaman jumbo-jumbo lur. Nah, tanaman jumbo-jumbo ya. Nah, memang sing kagungan dalem ini pecinta tanaman. Nah, itu buktinya apa? Tanamannya ijo royo-royo terawat bagus banget. Nah, makanya seperti yang saya bilang tadi, kita itu mendapatkan tanaman, beli entah nugar, entah minta atau dikasih itu mudah banget. Tapi untuk apa? Keberlanjutannya ya ngerawatnya ini. Nah, itu loh, ngerawatnya itu. Sekarang kita pindah ke sini. Nah, pindah ke sini lur. Nah, ini di depan saya ada rak susunnya. Rak susun di depannya mana toh? Nah, ada rak susunnya. Tak nongol sidik. Di belakang saya ini ada rak susun, cakep banget ini. Nah, apalagi yang di sana. Itu. Yo, ada anggreknya. Kalau yang di sini ada sukulennya ya. Nih, sukulen. Dia menempatkan diri pada pot-pot yang lumayan ukurannya warna orange, yang di atas warnanya putih. Nih, ini teman-teman dulur kabeh. Nih, sukulen. Sukulen ini termasuk tanaman yang menurut saya cakep, cantik dan mudah untuk dirawat. Nah, ini dia cukup pakai satu daun atau satu apa ini? Menurut saya daun ya ini. Dipotek, ditaruh di pot, itu dia nanti lambat laun akan keluar akar dan akan berkembang biak. Ini sukulen. Kalau kemarin pas kita main ke tempatnya Pak Jono itu sukulennya malah banyak banget. Itu sukulennya digantung-gantung di atas. Di atas sih Pak Jono Kalimendong itu. Nah, itu termasuk pecinta sukulen kayaknya. Ini juga cakep-cakep kan? Ini juga. Wah, ini wow, luar biasa. Sukulennya jadi terlihat cakep juga di kamera. Sekarang ini ke sini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ada sansevieria juga yang toppingnya itu adalah telur. Nah, toppingnya telur. Endok. Nah, belakangnya juga ada beberapa sansevieria. Ini sansevieria. Sini. Loh, ini juga. Nih. Terus ini. Nah, ini juga sansevieria. Ini menggunakan bekas wadah apa, coklat atau apa ya ini. Nah, raknya rak egois. Nah, cakep banget. Oke. Terus yang belakang. Nah, yang belakang ini ada tumbuhan yang jumbo-jumbo. Ada diven nih. Nah, cakep banget. Di kamera terlihat cakep banget. Apalagi suasana sinar matahari paginya ini juga kerasa. Ini ada diven yang jumbo, rimbun-rimbun. Divennya terawat, bebas dari kutu. Ini buktinya daunnya tidak ada yang bongkrek, tidak ada yang kayak istilahnya layu, kisut. Nah, daunnya segar-segar, hijau royo-royo. Nah, di belakangnya itu loh, nih cakep banget ini. Teman-teman bisa dicek. Ini diven sudah lama ya di sini, tapi semakin hari semakin rimbun dan terawat. Nah, kadang kan ada yang diven itu hanya diterlantarkan, udah wis gede, udah tinggi, wis bosen dibiarkan saja. Kalau ini benar-benar terawat. Ini saya lihat ada berapa pot ya? Satu pot dulu bang, bayinya satu pot ini dulur. Nah, satu pot dan luar biasa. Nih, satu pot itu bisa serimbun ini. Wah, keren ini teman-teman. Nah, kemudian untuk belakangnya ini juga dimanfaatkan. Sama ini ada yang hijau-hijau, ada peace lily, ada apa itu janda bolong. Nah, terus ada sirih dan di sini ada lidah katak. Oke. Kemudian yang di sana itu, wah nih anggreknya kita spill anggreknya. Anggrek bulannya luar biasa ini. Tuh, warnanya, coraknya berbeda-beda. Ada yang warnanya ini apa ya, jambon atau ungu kalau teman-teman lihat. Di kamera terlihat merah marun. Terus yang di sini ada putih trotol-trotol kayak gini. Yang sana itu ada kuning trotol-trotol, bahkan itu masih ada yang kenop belum buka semua, dan belakang juga. Nanti kita dekatkan juga ke sana. Harus kejengkang sah. Oke, untuk potnya sendiri cakep. Wah, ini warnanya nih. Wah, nih cakep banget ini. Wah, ini cakep banget.
Nih, potnya itu kembaran. Nah, kembar-kembar. Nah, jadi lebih apa? Lebih terlihat menarik di kamera. Oke, kita dari depan sini. Nah, untuk anggrek sendiri, teman-teman bisa melihat anggrek ini media tanamnya berbeda dengan Devon ataupun Sansevieria dan yang lainnya. Kalau anggrek, kita lihat ke anggrek sini. Nah, ini ada anggrek. Anggrek ini menggunakan lebih banyak ke akar pakis, kemudian menggunakan arang, bahkan pakai lumut atau sabut kelapa. Jadi dia tidak menggunakan serindel wedhus. Nah, nanti cukup untuk pupuknya itu mungkin ada yang pakai dekastar atau kalau enggak pakai air leri, teman-teman. Nganggo air leri itu. Nah, ini cakep banget ini. Wah, ini. Jadi untuk anggrek ini berada pada rak susun. Nih rak susunnya cakep banget, dia berada di antara dedaunan yang rimbun. Kebetulan pas lagi berbunga kayak gini dan menarik banget. Nih, saya suka nih. Nah, terus kenapa harus ditali-tali rafiah, Mas? Nah, kalau nggak ditali rafiah, sementara ini tidak dikasih turus kayak yang belakang, itu nanti dia dikhawatirkan akan tugel, ceklek ya. Jadi patah ininya nanti. Karena apa? Saking besarnya bunga dan jumlahnya banyak, itu kalau nggak ditali-tali seperti ini, dia tidak mampu untuk menopang. Makanya ini sengaja mungkin ya, sengaja sama Bu Aris ini sudah sengaja ditali biar tampilannya juga menarik. Nah, model kayak gini, nah, ngerti harus syuting langsung ditoto rapi. Ini kan cakep, teman-teman. Ini salah satu ide kreatif juga, teman-teman bisa mengadopsi. Oh, nek nganggo rak susun itu seperti ini. Nah, warnanya ada yang putih, nah, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Nih, corak motifnya juga berbeda-beda. Jadi nek untuk anggrek sendiri sebenarnya saya nggak begitu paham ID-nya, saking banyaknya. Yang pasti saya suka dengan tanaman-tanaman. Nih, kita shoot dekatkan nih dari yang sini nih, ini yang tadi loh, keren kan? Dan pertumbuhan daunnya sendiri mesti mantap-mantap. Nah, kebanyakan kalau anggrek itu bisa dicireni, diteliti dari daunnya. Kalau daunnya udah lemu, ginuk-ginuk, tidak ada yang kisut, tidak ada yang gepeng-gepeng, kemudian akarnya aman, maka insya Allah dia calon akan memunculkan banyak bunga yang bermekaran seperti yang di depan ini. Nah, yuk, ya kan? Nih. Terus sampingnya sendiri, Mas, sampingnya dia ada tanaman yang hijau-hijau, rimbun mumbiuk-mumbiuk. Nah, ini ada pis lili, teman-teman. Bisa dicek. Ini juga ada Devon lagi. Ini Devonnya itu tambah rimbun. Nah, terus ada yang tanaman jumbo-jumbo juga. Ada ini. Loh, ini ada gelombang cinta. Nah, gelombang cinta. Nah, di sini dia lebih banyak sinar matahari karena di sini masih ada celah yang bolong sehingga dia mendapatkan sinar matahari pagi lebih banyak dibandingkan tanaman yang lain. Ya kan? Nih, ini teman-teman. Cakep. Tanaman ini jumbo-jumbo. Dan saya tetap harus fokus ke anggrek lagi, teman-teman. Nih, saya itu nggak bisa berpaling dari kecantikan anggreknya. Waduh. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Nah, di sini juga ada apa ini namanya, Wijaya Kusuma ya, teman-teman. Wijaya Kusuma. Ini menggunakan pot gantung. Wijaya Kusumanya pot gantung. Nah, nanti kalau mekar bunganya ada yang putih, ada yang merah. Bawah ini ada nih, ada bromelia loh. Bromelia ini ada anggrek juga. Ini anggreknya nih. Nah, ini kembangnya. Ini juga anggrek dan ada Sansevieria. Sansevieria. Nah, ini belum maksimal, masih dikatakan remaja ya. Belum keluar kembangnya. Nah, ini media tanamnya itu ada akar pakis, ada lumut, ada cacahan sabut kelapa, kan? Kulit pakis juga ada itu. Nah, itu. Kalau anggrek itu banyak untuk media tanamnya, bisa
yang tadi. Nah ini bunganya juga nih, ini termasuk anggrek tanah atau apa ini ya. Oke, jadi seperti itu lur, keseruan kita hari ini soan ke dalamnya Pak Aris, Bu Aris, sangat menginspirasi karena memang benar-benar kerawat. Jadi silahkan monggo teman-teman yang melihat video ini semoga terinspirasi, yang tadinya bermalas-malasan untuk merawat, bangun dari kemalasan. Nah kalau sudah seperti ini dinikmati kan juga nah tinggal nek awan leren karo momong putu karo sinambi leyeh-leyeh yang darang ini kan, wah imun auto meningkat teman-teman. Nah yang pasti buat teman-teman yang suka dengan tanaman hias, apalagi yang usianya sudah sepuh atau yang mungkin sudah purna tugas, ini menjadi satu momen untuk menyibukkan diri, menunda dari kepikunan, nah ya kan, memperpanjang usia. Nah insya Allah karena apa, terbangun rasa suka, rasa senang dulu. Nah itu, jadi itu monggo silahkan yang suka dengan tanaman hias dikembangkan lagi. Tak ulangi lagi, hobi tanaman hias itu tidak rugi. Nah kebanyakan yang hobi dengan tanaman hias itu semakin kesini usia, walaupun usia semakin sepuh tapi semangatnya semakin membara. Waduh, sehatnya juga insya Allah kualitasnya berbeda dengan yang memang kelentrak-kelentru, nandur kembang. Nah kayak ibu ini malah dia nandur kembang. Seneng wae pokoknya WO bro, WP channel salam satu hobi, orang kembang orang kondang. Mas WP pamit undur diri dulu, kita langsung liputan dari dalamnya Bu Aris. Terima kasih. Bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.